Yop, monster ada di sana. Ayo kita serang. Gimana karena gede banget dia? Ya udah, kalau gitu kita bawa dia ke masa lalu kita serang dia di sana. Oke, buka portal ya? Iya, buka portal sekarang, Yop. Oke. Udah belum, Yop? Sabar, buffering. Cepetan dong. Udah nih, ayo. Udah duluan ya. Oke. Duh, ini si Fikar mana sih? Kok datang-datang ya? Yop, mundur dari portal sekarang, cepetan. Yop, sekarang buka portalnya dan kita akan ngejebak dia di sini, Yop. Oke, Cepetan. gua buka ya? Iya. Jurus pembekuh. Ntar gue duluan ya. Cepetan, Yop. Nanti kau monster jahat bersama mantanku. Annyeonghaseyo smart viewers, welcome to Movie Freak. Kembali lagi bersama aku Yobita dan Aku Fikar. di sini pastinya membahas film-film dan film sebagai reviewer nomor 1 di Kemanggisan. Kemanggisan, bukan di Korea ya? Bukan. OTW sih siapa tahu. OTW. Oke. Lanjut. Hari ini kita akan bahas film apa sih, Kar? Hari ini kita akan ngebahas film dari negeri Pamangsam. Bukan dong. Oh, bukan. Sam Sabe. Oh, itu negara Korea gitu. Oke, yang selatan kan? Korea Selatan dong. Oke. Alien-alien gitu ya? Iya, yang berjudul Alienoid 2. Oke, Gitu ya. Return to the Future. Return to the Future. Nah, gimana? Ada serius-serius gitu. Ini kayak Nah, yang So fun. Return to the Future ini yang kedua ini dia merupakan sequel ya dari Iya, film iya. pertamanya gitu. yang rilis di 2022. 2022. Di film ini berceritakan tentang lanjutan aja sih sebenarnya dari film satu. Iya. Sebenarnya dari point of view yang berbeda nggak sih? Kan dari yang pertama tuh emang banyak banget time jumpnya gitu, dan di sini dijelasin aja kayak lebih dalam lagi dari point of view orang-orang yang ngeliatin si kejadian-kejadian itulah, si alien-alien itu. Nah, film ini sutradaranya Dong Hun Choi. Dong Hu Choi. Oke. Sama nggak ya sama yang sebelumnya? Sama. Sama ya. Nah, untuk castnya ini bisa dibilang sebagai film yang bertabur bintang, bukan bertabur meses ya. Mohon Lucu maaf. mulu nih gue. Komedi mulu hari-hari. Ada siapa? Ryu Jun Yeol, Kim Tae-ri, Kim Tae-ri, Kim Woo Bin, Kim Wi Sung, Lee Hani, Yoon Jung Ah, Ju Woo Jin, dan Jin Sun Kyu. Jin Sun Kyu. Parah, men. 8 orang ya? Nggak ada 8 Enggak, doang. maksud gua yang top of the line-nya itu ada 8 orang banyak juga. Semuanya Oke. populer banget dan jadi kesukaan masyarakat lah. Iya. Dan film ini menjadi box office sih katanya di Korea. Oh iya. Nah, Oke. kaget. Langsung aja kita masuk ke reviewnya. Menurut lo gimana? Karena lo suka gak sih alien-alien gini? Gue suka, kebetulan emang gue tuh suka yang genre-genre alien Sci-fi gitu ya? Sci-fi fantasi Oke. gitu kan. Terus kalau misalkan ngomongin soal plot, sebenarnya menurut gue detail alur ceritanya bagus gitu loh. Cara mereka ngegambarinnya tuh kayak kejadian A itu terjadi karena bla 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 gitu. Jadi kayak penonton walaupun memang sistemnya ini timeline paralel ya. Iya. Tapi kayak menurut gue harusnya penonton bisa nangkep dari konsep ceritanya sih gitu. Kalau menurut lu gimana? Jujur, Gimana? gue kurang suka. Oke, kenapa? Jangan kecewa gitu dong. Enggak apa-apa. Kan ini gini gue punya alasan ya. Oke. Kan storytellingnya tuh paralel dari point of view yang berbeda menuju satu event gong di akhir. Nah, yang pertama itu kayak ya udahlah karena kita masih clueless dengan kejadian-kejadian itu kan, dengan origins dari aliennya apa segala macam. Cuman untuk yang ini gue ngerasa ini kayak filler doang karena kita ngelihat events yang sama tapi dari point of view yang lain, di mana gue ngerasa itu kalau misalnya dijadiin satu aja itu bisa lebih apa ya, nggak boros gitu sih. Maksudnya kayak kalau dibikin jadi kayak satu film lagi kayak what for gitu sih. Mungkin biar ini kali ya nambah pendapatan. Here I come. Here I come. Ya nggak tahu, itu bukan urusan gue Enggak, sih. tapi emang mungkin yang gue tangkap di sini adalah kalau di part 1 itu fokus ke Kim Tae-ri-nya. Oke, Nean. Nah. Terus kalau yang part 2 ini fokus ke Muruknya yang gue lihat. Oh iya, gitu. bisa jadi, Makanya bisa jadi. dipisah. Tapi ini film lucu ya? Lucu, terus Komedi kayak ya? komedinya dapat menurut gue. Terus gue suka dari plotnya tuh kayak plot twistnya tuh nggak cuma sekali loh. Oh iya, 2 memang. kali plot twistnya gitu kan. Dan oke lah plot twistnya. Kalau masalah lucunya sih jujur lucu. Cuman gue nggak nyampe ke gue. Oke, bukan komedi tipikal lo aja Bukan, ya. tapi lucu kok. Lucu, bukan buat gue aja gitu. Terus rasanya kayak ini tuh kayak nonton drakor. Kenapa?
nggak tahu, kayak vibe-nya tuh kayak vibe drakor. Mungkin karena yang subplot-subplotnya itu dari point of view bedanya itu kayak drakor 2 jam. Real, maaf banget ini siapapun. Drakor 2 jam. Nonton drakor 2 jam terus ya tadi gue bilang rasanya kayak filler aja. Dan ini sebenarnya konsepnya tuh interesting banget, menarik banget karena ada apa semuanya paralel, terus actionnya juga oke, ada dramanya, terus apa namanya time travel, ada portal segala macem. Konsepnya sebenarnya bagus ya. Bagus. Cuman mungkin akan lebih baik sebagai satu film aja atau enggak kayak mini series gitu sih menurut gue. Atau kalau mau dibikin series aja sekalian gitu ya. Iya makanya. Terus juga di sini kan emang banyak juga reference film-film Hollywood ya. Kayak dari judulnya aja Return to the Future. Sounds familiar nggak sih? Iya. Back to the Future kayak ya kayak di terus film-film juga Hollywood ya banyak si mobilnya apa namanya ngelewatin si portal itu kayak agak plek-plekan, tapi ya gimana ya, itu ada sisi baik dan buruknya sih. Kalau baiknya ya penonton jadi gampang relate, jadi gampang gampang dapat gitu referensinya. Cuman bad side-nya ya mereka rely ke formula yang udah ada aja. Jadi kayak padahal dengan film skala sebesar ini mereka they could do more gitu loh, creatively gitu. Ya nggak sih? Iya sih, tapi kalau menurut gue sendiri sebenarnya konsepnya tuh gue tambahin ya. Menurut gue unik juga gitu loh, kayak gimana ya, ibaratnya lo manusia biasa terus ngelawan alien, maksudnya kayak itu kan hal yang berseberangan banget ya. Maksudnya kayak manusia, bukan manusia biasa juga sih, kita sebutnya kayak majestic lah gitu kan. Kayak hal-hal yang berbau mistis tuh melawan hal-hal yang kayak aliens kan itu ya belum extraterrestrial. Iya, maksudnya kayak belum dibuktiin ada memang juga sih. Goib ya? Iya, tapi kayak ibaratnya kayak biologis melawan magis gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Iya sih, iya. Nah, dari scoringnya nih, kayak lo lebih banyak nih catatannya daripada gue. Oh iya, untuk scoring. Sebenarnya kalau untuk scoring gue nggak banyak komentar ya, karena seperti yang lo bilang, memang mirip-mirip ala-ala drakor sih. Iya. Gitu kan. Tapi menurut gue kayak masih not too much kok, masih oke lah. Oh iya. Dan salah satu bagian scoring yang pengen gue highlight itu pas di endingnya. Oke. Itu background musiknya menurut gue kan ada adegan scene slow motion ya kan. Nah itu ngedukung slow motionnya tuh bagus gitu loh, dengan ditambahin musik itu menurut gue. Itu menurut gue ya. Kalau lo gak setuju gak apa-apa gitu. Maaf banget gue gak setuju karena apa lagi? Too much. Oke, menurut lu too much justru. Iya, untuk komedi oke lah mendukung di beberapa bagian, cuman too much. Jatuhnya kayak ini orang ngelucu semua gitu loh, kayak nggak serius. Mungkin emang it's fine. mungkin emang bukan ditujukan untuk apa ya, very serious, very deep philosophical viewing. Iya. Tapi jatuhnya kayak komedi gitu ya. Gitu deh. Tidak apa ya, tidak menambah ke ceritanya. Ke emosi pun menurut gue kurang. It's okay. Kencana yo. I'm okay. I'm fine. Kincana, teng neng neng. Ku menahan rasa sakit. Tiap orang punya preferensi masing-masing ya. Iya. Oke. Sinematografi menurut lu gimana dan VFX nih? Ini kan film action dang duar. Iya, full of VFX dan CG ya. Itu menurut gue cukup aja sih. Tapi nggak meninggalkan kesan sebesar itu bagi gue, kayak ya udah aja cukup. Terus untuk CG-nya menurut gue di awal rapi. CG-nya. Terus. Cuman di second act ke akhir itu mulai kelihatan nih. Kok bentukan aliennya kalau deket kecil, kalau jauh gede. Masa sih? Sumpah. Mungkin karena siang-siang mungkin jadi kelihatan gak ngerti, cuman kayak kok ini dia nggak proporsional gitu. Terus ada beberapa yang kayak kelihatan terlalu kartun. Gitu sih. Kalau itu gue setuju juga sih. Memang kalau di bagian CGI sendiri, padahal menurut gue nih ya, untuk di bagian CG-nya tuh si karakter utamanya ini yang jadi agentnya itu menurut gue udah detail, udah rapi loh. Di opening film 1 tuh gue ngeliat kayak, kan itu openingnya udah langsung nunjukin kan si agentnya itu, gue kayak wah gila ini bagus banget CG-nya. Tapi sayang banget desain villainnya itu menurut gue apa ya, template aja gitu loh. Kita udah pernah lihat gitu sebelumnya. Terus juga menurut gue kurang rapi aja sih. But I appreciate for Asian country ini menurut gue udah oke. Dan untuk segi sinematografi menurut gue Korea udah nggak perlu diraguin lagi sih. Udah oke lah kalau mumpuni kok teknologinya gitu. Udah bagus. Ada salah satu scene yang gue suka tuh kayak yang mana?
cara dia ngikutin si karakternya tuh gue suka tuh. Setiap kalau misalkan ada fight scene tuh, terus dia kayak nge-follow karakternya tuh kayak oke aja, rapi-rapi bagus gitu sih. Oke lah. Oke kok. Kalau untuk actingnya menurut lo gimana? Kalau acting ya, seperti yang sudah disinggung di awal gitu kan. Enggak sampai situ ya. Enggak, kalau menurut gue acting sebenarnya nggak perlu dilakukan lagi sih. Oke. Karena banyak bintang besar kan yang main di film ini, jadi kayak dari segi acting ya bagus semua sih menurut gue. Kencana yo, it's okay. Oke. Bagus. Kalau menurut gue, kenapa? Kembali lagi ini vibe-nya kayak nonton drakor. Mungkin karena lu sering nonton drakor kali yo. Jujur jarang. Oh jarang justru. Oke. Tapi kayak gimana ya dari segi acting menurut gue ya cukup aja untuk menyampaikan si karakter dan message yang ya oke lah gitu. Terus mau nanya aja kenapa Ian dikit-dikit kayak mau nangis ya? Masa sih? Sumpah. Oh, lu kebalik ya sama gue ya? Soalnya Kenapa? Jujur kalau gue tuh ngeliatnya justru di sini Ian tuh menunjukkan sisi karakter yang tangguh. Tangguh dan memang ada sisi klinginya. The girl boss. Girl boss gitu kan. Tapi kayak justru di sini menurut gue poin menarik ya gitu. Dia bisa menampilkan sosok dia girl boss sama clingy at the same time gitu loh. Jadi menurut gue actingnya sukses di sini. Iya, untuk acting, iya, maksudnya gue setuju kayak untuk menyampaikan karakternya dan motivasinya itu oke, cuman dia nangis. Ya nggak apa-apa sih kayak no problem, kayak dikit-dikit berkaca-kaca. Ya nggak apa-apa, mungkin emang untuk membantu karakternya kali ya, untuk mendeliver emotion juga kali. Jadi kayak biar orang tuh tahu dia tuh sebenarnya walaupun wanita strong ya, tapi dia bisa sedih juga. Iya, dia hanya manusia gitu loh. Aku memang manusia. Iya, copyright. Oh nggak boleh ya? Sorry. Ya pokoknya tapi untuk case-case lain menurut gue kan sebenarnya kan ini lebih banyak komedinya ya. Iya. Nah cara mereka membawain komedinya tuh dalam acting menurut gue. Oh iya lucu kok. Iya, Oke. Terakhir. Gimana? Action. Gue dulu ya. Oke, lo dulu. Menurut gue some action scenes itu udah oke, udah bagus. Cuman ada beberapa yang apa ya jatuhnya patah dan tanggung. Patah tuh maksudnya gini apa? Enggak gitu, cedera dong. Misalnya dia udah berantem nih, terus kayak tiba-tiba dia ngobrol panjang scene drama, baru dilanjut lagi dengan yang dang. Jadi bukan kayak satu sequence panjang gitu loh. Mungkin emang sengaja kali ya untuk keeping the tension-nya, cuman kayak menurut gue itu jatuhnya tanggung sih. Terus sebenarnya kalau ini lebih sadis lebih oke menurut gue. Kan ini PG-13 kan, maksudnya usia apa? Usia 13 tahun. Iya. Awalnya gue kira itu kayak 17 pas gue nonton di Alone 1 tuh. Iya, tapi ini ternyata PG-13. Jadi kayak mungkin ya untuk nge-reach ke audiens yang lebih luas juga. Jadi kayak ya seperlunya mereka aja gimana berantemnya. Padahal kalau lebih sadis menurut gue lebih oke sih. Kesimpulan menurut lo gimana? Kalau dari gue sih ini sebenarnya film ya good, fun, action, adventure, komedi dengan production quality yang skalanya besar dan grand juga, tapi emang agak terbatas untuk karakter motivation dan storytelling yang menurut gue agak repetitif gitu. Tapi great production quality bisa mudah di-enjoy untuk semua orang gitu. I think this is good gak sih? Iya, cuman ya not my cup of tea. Kalau Fikar? Kalau menurut gue sendiri ya gue suka sama filmnya gitu, karena kayak unik menurut gue, kayak itu seperti yang udah gue singgung di awal, kayak penyihir manusia biasa ya, dukun lah gitu loh bahasa premis kasar. menarik ya. Iya, premisnya menarik. Masa dukun lawan alien itu kan nggak logis. Lu kira Doctor Strange lawan Thanos? Gitu kalau kan. Di Korea kayak gitu kali. Terus juga acting dari pemainnya menurut gue cukup menghibur gitu kan. Jadi ya lu nonton walaupun memang ada konsep time paralel pasti ngebuat lu mikir ya di filmnya. Tapi lu bakal apa ya? Refresh otak lu juga. Karena banyak komedinya masuk di gue gitu. Oke. Kita masuk ke rating. Kalau dari lu dulu. Kenapa? Oke, feeling gue udah enak. Dari gue 7. Oke, dari lu 7. Siap. Kalau dari gue 8. Oke lah. Ya. Oke. Enggak jelek kok. Enggak jelek. Oke, kalau gitu. Mungkin itu aja dari kita untuk episode minggu ini. Bagi kalian yang ada rekomendasi film atau series yang harus kita bahas, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe ke Binus TV YouTube channel. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi dari video-video terbaru kita. Dan juga jangan lupa untuk follow TikTok kita di movie.freak. Betul. Oke deh, kalau gitu Yobita signing out. Fikar pamit undur diri. See you on the next episode. Bye.